Kalau sebelumnya kita nyaris terlena dengan apa yang dipaparkan oleh pengacara 01 dan 03, mereka bernarasi dan beropini bahwa kemenangan Prabowo adalah hasil bansos atau bantuan sosial, dan ternyata kalangan dokter-dokter ahli membongkar kemenangan Prabowo pada Pilpres tersebut. Ternyata dia penyelamat bangsa Indonesia. Salah satu dokter spesialis yang mengaku Dr. Zamrin Amin SPOG menyebutkan bahwa kemenangan Prabowo oleh para dokter-dokter ahli dan seluruh dokter di Indonesia mengetahui bahwa tanpa Prabowo Indonesia bisa terkapar, dan bahkan efeknya juga kita akan melihat bergelimpangan mayat tanpa Prabowo. Anda akan kalah. Karena subscribe akan menambah energi kita. Gino Motivator Television Indonesia Internasional mempersembahkan. Semoga Anda puas dengan sajian-sajian pemberitaan yang kami sajikan ini. Yang beraneka ragam keunikannya. Eksistensi Prabowo pantas saja banyak kalangan, termasuk kumpulan dokter-dokter ahli di Indonesia, mendukung Prabowo. Ternyata dia penolong bangsa ini di kala COVID-19 kala itu. Tentang dunia kesehatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terpilih Prabowo Subianto. Lebih ke arah solutif, langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan, makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Kesehatan bukanlah dunia biasa. Maju mundurnya suatu bangsa tentu diawali oleh manusia-manusia yang sehat. Karena itu Prabowo telah menegaskan bahwa kita kekurangan 140.000 dokter untuk Indonesia. Dokter ahli yang ada di wilayah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara menanggapinya. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Haji Zamri SPOG. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo tersebut, dia menyebutkan bahwa mencermati perkembangan global di bidang kesehatan yang amat sangat penting ini, satu tolak ukur paling penting menyebut tahun emas Indonesia 2045. Maka bidang kesehatan mengambil peran yang amat penting, yakni soal kesehatan. Syarat utama menjadi negara maju, maka rata-rata per kapita penduduk Indonesia harus memiliki pendapatan 15 juta per bulan. Nah, untuk mencapai itu harus sehat dan harus cerdas. Jadi, syarat utama sehat dulu, baru cerdas dan produktif. Jika soal kesehatan ini tidak ditangani dengan baik, maka harus ada sebuah gerakan nasional yang selaras antara pusat dan daerah.
Zamri juga menjelaskan bahwa kawasan yang mengalami ketertinggalan yang amat serius adalah kawasan Indonesia Tengah dan Timur Indonesia. Sebab itu, maka perhatian pemerintah pusat harus benar-benar memberikan privilege khusus terutama soal lebih ke arah solutif, langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter spesialis jantung atau spesialis stroke. Daerah terkait kekurangan dokter ahli ini yang harus disegerakan adalah pendidikan keahlian yang dibiayai oleh pemerintah, dan jika perlu semua dokter yang mengikuti pendidikan keahlian itu harus digaji. Sebab pemerintah daerah juga memberikan porsi khusus yang memberikan biaya pendidikan ahli bagi anak daerah yang akan mengikuti pendidikan ahli, dan mereka akan kembali mengabdi di daerah di mana tempat mereka mengambil atau kembali mengabdikan ilmunya. Banyak warga Indonesia seperti ke Singapura, Malaysia, China, hingga ke Eropa yang diperkirakan setiap tahun ada sekitar 1-2 juta orang. Padahal jika dihitung dengan rupiah, 15 juta kali 16.000 itu nilainya 240 miliar. Jika dibandingkan dengan jumlah yang ada itu tentu saja merupakan salah satu kolaborasi yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan saat ini adalah 267,3 juta orang dengan jumlah anggaran yang diperlukan selama tahun 2023 agak 158,5 triliun. Masih lebih besar uang yang digunakan masyarakat Indonesia yang dibuang ke luar negeri, hanya 1.000 atau 2.000 orang per tahunnya, dengan pengeluaran uang adalah 240 triliun. Ketimpangan tersebut di atas terjadi karena layanan kesehatan negara Malaysia, Singapura, China, dan beberapa perbedaan lagi dibanding dengan negara kita. Seperti Malaysia misalnya, atau Singapura dan China juga mengayomi rakyat miskinnya dengan layanan asuransi sosial seperti BPJS, sementara masyarakat yang mampu diberi kelulusan mengikuti asuransi kesehatan berbayar sesuai dengan kemampuan bayar mereka. Selanjutnya, salary termasuk dokter umum atau gigi dan dokter ahli diberikan gaji memadai. Beda dengan negara tetangga, dokter Indonesia masih mikir praktek sore, masih mikir tempat praktek di luar rumah sakit tempat mereka bekerja karena pendapatan mereka yang amat rendah. Akibat dari situasi ini, maka dokter Indonesia tidak fokus bekerja di satu tempat sebab mereka harus ke rumah sakit lain atau ke tempat mereka praktek pribadi. Dan ini merupakan salah satu kelalaian negara kita selama ini. Untuk itu saudara, jika pola perhatian pemerintah Indonesia seperti di Malaysia atau Singapura atau China dan negara-negara lainnya, saya bisa pastikan tegas Zamri tidak akan ada orang Indonesia di daerah dan prasarana alat kesehatan yang memadai, tetapi tidak diikuti dengan kehadiran dokter ahli di daerah. Ini merupakan salah satu perhatian yang sepatutnya dan selanjutnya menjadi perhatian pemerintah terhadap layanan, promosi dan preventif lebih ke arah solutif, langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Puskesmas itu 70-80% bekerja di lapangan melakukan promosi dan preventif agar masyarakat tidak jatuh sakit. Namun kenyataan saat ini masih banyak masyarakat antri berobat di puskesmas. Maka menurut saya, semakin banyak masyarakat antri berobat di puskesmas, maka sesungguhnya daerah itu gagal program preventif dan promosinya. Sekarang dan kegagalan itu terbiarkan sudah bertahun-tahun. Papar Zamri. Selanjutnya Zamri menjelaskan kesehatan yang berteknologi tinggi juga dimasukkan ke puskesmas untuk deteksi dini penyakit tertentu. Namun hal ini masih sangat tergantung dari kualitas dokternya dalam menggunakan alat canggih tersebut. Dokter umum di puskesmas adalah dokter yang sifatnya sementara, sebab mereka umumnya akan segera pergi mengikuti pendidikan ahli dan akhirnya puskesmas tersebut kekurangan dokter.
Dan itu merupakan salah satu kegagalan yang sangat-sangat disesalkan oleh Zamri. Selain itu pula, bukan saja hal-hal seperti itu, banyak lagi contoh-contoh yang sederhana saja, seperti mana perlakuan rumah sakit Siloam di Bau-Bau terhadap dokter ahlinya. Di sana dokter ahli digaji 50-60 juta per bulan, disiapkan rumah, berlibur 2 kali setahun, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Tetapi dokter ahli yang tugas di Rumah Sakit Palagi Mata Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara atau Rumah Sakit Laburunci Buton, dokter ahlinya sebagai PNS digaji hanya 4-5 juta per bulan, ditambah dengan jasa pelayanan. Selama bekerja setiap bulan sekitar 3 atau 5 juta yang diterima paling cepat 3 bulan sekali. Ya, total adalah gaji PNS 4 juta tambah 21 juta insentif tambah jasa 5 juta tambah totalnya sebesar 30 juta per bulan, dan hanya gaji yang diterima setiap bulan, sementara insentif lainnya itu sangat-sangat disesalkan. Dan jasa layanan diterima seperti sebagaimana di Singapura, lebih besar lagi. Mereka itu adalah bekerja di rumah sakit pemerintah, kalau di swasta lebih besar lagi. Apa yang diungkapkan Dr. Zamri ini merupakan tamparan keras bagi dunia kesehatan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti sebagaimana di Singapura, lebih besar lagi. Mereka itu adalah bekerja di rumah sakit pemerintah, kalau di swasta lebih besar lagi. Maka itulah Malaysia dan Singapura menjadi masyarakat Indonesia sebagai pasien terbanyaknya, dengan manfaat sistem pelayanan kesehatan yang masih kurang bagus akibat pemberian gaji yang rendah itu. Mungkin itu yang perlu diingatkan. Ada juga target yang dicapai, yakni menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan jumlah orang kena jantung dan stroke dan penyakit infeksi seperti HIV, TBC, dan demam berdarah. Demikian halnya profesi perawat, bidang kesehatan lingkungan, gizi, dan apoteker, serta dokter gigi. Kalau hanya retorika membuat layanan kesehatan gratis pada masyarakat dan kehidupan petugasnya diabaikan, jangan harap layanan kesehatan bisa maksimal atau menggapai mimpi Indonesia Emas 2045. Bahkan itu semua bisa hanya mimpi atau fenomena fata morgana yang tidak akan pernah terwujud, dan Indonesia menjadi negara tertinggal di tengah-tengah negara ASEAN dan dunia. Apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Zamri ini tentu saja membuat kita miris. Bahkan di mana letaknya hingga Indonesia begitu kecil salarinya, Singapura begitu besar salarinya. Padahal Singapura hasil buminya sama sekali nihil. Singapura mempersiapkan berbagai pabrik, bahkan bahan bakunya harapannya dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya mereka mengambil untung dan untung terus. Untuk itu, saudara, saatnya untuk kita menghadang mereka agar kemiskinan yang tidak akan pernah terwujud dan Indonesia menjadi negara tertinggal di tengah-tengah negara ASEAN dan dunia. Dia malah mengambil keuntungan kepada Indonesia terus. Akhirnya bisa dikatakan bahwa Singapura Malaysia untung, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami buntung. Malaysia Singapura untung, Indonesia buntung. Nah, untuk itu saudara, mari kita koreksi diri. Siapa tahu di sana karena terjadinya maraknya korupsi sehingga beginilah perlakuan dan tidak adil ke Indonesia menjadi dunia. Mari kita kembali melihat Singapura. Lebih besar lagi dari mereka itu adalah kerja di rumah sakit pemerintah, kalau di swasta lebih besar lagi. Maka itulah Malaysia dan Singapura menjadi masyarakat Indonesia sebagai pasien utama mereka, dengan manfaat sistem layanan kesehatan yang masih kurang bagus akibat pemberian gaji yang rendah itu. Maaf, lagi-lagi maaf, gaji dokter ahli di Malaysia yang baru tamat saja 60 juta per bulan sebagai gaji dasar, sedangkan di Singapura sebagai gaji dasarnya
sekitaran 80 juta per bulan sebagai dasar gaji. Jika ditambah dengan jasa layanan, mereka bisa dapat 200 juta per bulan hingga 300 juta per bulan yang diterima setiap tanggal 4 setiap bulannya. Tetapi di Indonesia bagaimana kabarnya? Kita berharap di era Prabowo Subianto dan Gibran ini akan bangun negara kita dengan baik, terutama di bidang kesehatan. Karena itu saya berpikir yang bisa memahami dan kita memalukan layanan kesehatan di Indonesia kedapatan pada Presiden Prabowo, sebab beliau sejak kecil sudah besar di sekolah dan sekolah di Eropa, jadi paham kualitas layanan kesehatan. Coba lihat beliau masih sebagai menhan diam-diam bank rumah sakit pertahanan sebagai hotel bintang 5 yang barusan diresmikan. Dan saya yakin dunia kesehatan dan pendidikan akan masuk era baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Murid, demikian pula murid-murid akan mendapatkan makanan gratis di sekolah, dan itu akan membuat anak makin cerdas sebab gizinya akan dibuat secara seimbang. Dan tidak kalah pentingnya, program ini akan menggerakkan dunia usaha secara masif di seluruh pelosok tanah air, sebab kebutuhan makanan sekolah ini akan menyedot bahkan baku makanan, lauk pauk dan susu, telur dan lain-lain. Beliau juga akan menyekolahkan dokter cerdas dan berbakat serta para profesi teknik untuk gelar ke luar negeri, dan selanjutnya ilmu tersebut akan dimanfaatkan buat rakyat Indonesia. Begitulah yang dilakukan Malaysia, Singapura. Dr. Ali yang smart itu dikirim belajar ilmu dan teknologi di Inggris dan Amerika, sehingga kualitas layanan mereka is the best in the world. Saat COVID misalnya meledak, siapa yang bergerak cepat untuk itu? Datangkan alat dari Cina, dan dia adalah presiden hebat itu, yakni Prabowo Subianto, yang datang langsung ke Cina untuk menghadirkan peralatan-peralatan. Itulah Prabowo hebatnya. Hebatnya Pak Prabowo. Bukan Menkes yang bergerak, Pak. Tenaga, pikiran dan uang pribadi Pak Prabowo bawa pesawat angkatan darat angkut barang alat-alat kesehatan dari China buat atasi COVID-19 atau COVID-19. Gimana kemarin kalau Prabowo itu tidak tergabung ke Jokowi? Bagaimana? Coba Anda pikirkan. Pak Farzamri mengingatkan, mengerikan nasib rakyat atas musibah wabah mengerikan itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan takdir agar Prabowo bergabung dengan Jokowi. Dan jika saja Prabowo tidak bergabung dengan Jokowi, Masya Allah, bergelimpangan akan terjadi mayat-mayat di negeri kita. Bersyukur Prabowo hadir dan dia menjadi Menteri Pertahanan, dan dialah yang menyelamatkan bangsa ini agar secepat kita tertinggal dari COVID-19 yang berbahaya, yang musibah itu seluruh dunia. Bersyukur Prabowo ada di tengah-tengah kita, dan kemenangannya itu adalah diketahui oleh masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Sehingga jika ada yang menilai bahwa Prabowo membayar dan juga timnya, itu adalah nonsens. Prabowo adalah penyelamat bangsa Indonesia di kala COVID-19 itu. Karena subscribe akan menambah energi kita. Ibu dokter itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian. Di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi, dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah
makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis Mungkinlah sekali. paparan wawancara eksklusif dengan Dr. Haji Zamri SPOG. Karena itu saudara, semoga ke depan akan kita temukan lagi pemberitaan-pemberitaan lebih baik. Untuk itu saudara, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita rahmat lil alamin, dan kita berharap pula semua korupsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dapat. Sampai jumpa pada episode berikutnya.